Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Khususnya untuk Anda pecinta cerita-cerita misteri, Anda sudah berada di channel yang tepat. Karena di channel ini setiap hari kami selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Pertama Kali Mengusir Jin. Mas bisa mengusir jin nggak? Ngusir jin? Pertanyaan itu nggak cuma terdengar asing, tetapi juga mengentak nurani seorang manusia nirtakwa seperti saya. Kok bisa saya dimintai tolong kayak gitu waktu asik nongkrong di sebuah kafe terkenal di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta? Pertama, saya nggak punya pengalaman, apalagi kemampuan mengusir jin. Kedua, jangankan meruqyah orang atau mengusir jin, nonton trailer The Medium sama teman-teman waktu ngumpul di sebuah kafe di Yogyakarta saja, saya matiin volumenya kok. Padahal siang hari. Itu saja pakai akun YouTube teman, semata biar nggak merusak algoritma YouTube saya. Kan nggak lucu, lagi enak dengerin musik pakai YouTube sambil kerja, lalu tiba-tiba suggestionnya bergenre horor dan celakanya malah keputer. Tapi baiklah, barangkali malam itu adalah ujian yang suram sekaligus terdengar agak lucu. Ceritanya 2 minggu lalu saya lagi ngopi di salah satu kafe di bilangan Condong Catur Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Sekitar pukul 1 dini hari saya sudah mau pulang ke kontrakan. Sebelum benar-benar pulang, saya memutuskan untuk sembahyang Isya di kafe itu. Harapannya ketika sampai di kontrakan, saya bisa segera landing ke kasur. Walakin semua rencana itu segera pupus ketika salah satu karyawan kafe mengajukan pertanyaan absurd itu. Dia lagi bersama seorang temannya yang jika saya perhatikan sedang duduk lesu sambil terus-terusan menatap ke bawah. Awalnya saya merasa masyghul karena kafe tersebut jelas tidak layak disebut angker. Lagi mana? Saya tahu betul kalau di kafe tersebut bertebaran banyak ayat suci, kaligrafi, dan anggitan doa yang menurut pemiliknya telah disuwuk oleh Kiai Baharudin Nur Salim alias Gus Baha. Lebih dari itu, kafe tersebut terhitung sering dibacakan sholawat. Bahkan kafe yang cabangnya di daerah istimewa Yogyakarta itu sangat banyak pernah kedatangan cucunda Nabi Muhammad bernama Habib Hussein Ja'far Al-Hadar. Rupanya kemasgulan saya terkonfirmasi, bukan kafe itu yang angker, tetapi ada salah satu rekan dari karyawan yang menurutnya telah ditempeli jin sejak dari kosan. Dia boleh saja menyebut makhluk gaib itu sebagai setan, namun untuk sebuah alasan yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, di sini saya memiliki diksi jin saja. Jadi di malam yang gerah di Yogyakarta, intinya saya diminta mengusir jin. Terus terang, saya bukan orang pintar untuk mengidentifikasi seseorang sedang kesurupan atau enggak. Tapi melihat secara langsung ekspresi dan gerak-gerik orang yang bersangkutan, kesimpulannya adalah situasi kali ini memang gak biasa. Di situ saya hanya bisa bicara apa adanya. Jam terbang saya untuk urusan mengusir jin bahkan rendah saja belum, lawang belum pernah. Ringkasnya, saya memang merasa nggak punya otoritas atau latar belakang di bidang itu. Bukannya nggak mau bantu, tapi terus terang, aku belum pernah mengusir jin, tukas saya. Masa beneran nggak bisa, Mas? Mimik wajah yang melas dan nada putus asa dari kalimatnya bikin saya luluh. Paling nggak saya udah berusaha ketika meniatkan diri untuk membantu mengusir jin. Saya agak berharap kafe terkenal di daerah istimewa Yogyakarta yang sudah disolawati ini sedikit bisa membantu ngasih energi positif. Sebentar, aku coba usahakan ya, balas saya lebih lanjut. Kebetulan saya punya semacam wirid sholawat dari pesantren tempat saya mondok yang subhanallah rutin saya baca tiap ba'da sembahyang maghrib. Kebetulan juga di hari itu saya bolong karena suatu uzur. Dan kalau selepas maghrib absen membaca wirid, saya biasanya menggantinya di lain waktu, yaitu sehabis sembahyang Isya. Jadi saya berpikir bahwa barangkali ini bisa jadi jalan tengah untuk menyapu mendung kekecewaan itu. Setelah merenung sejenak, saya meminta nama lengkap dan nama ayah dari orang yang katanya ketempelan jin tersebut.
Sejurus setelah mendapat secari kertas sesuai permintaan, saya segera mengambil posisi di salah satu sudut kafe dan berwirid sekiranya 5-10 menit. Bedanya kali ini hanya ketambahan satu bacaan Al-Fatihah diniatkan untuk orang yang namanya dan nama bapaknya telah tertulis di atas kertas. Biar proses mengusir jin berjalan lancar, sebetulnya saya cuma bisa pasrah sih. Bi barakatil Fatihah. Masya Allah. Belum katam saya membaca 7 ayat dari Ummul Quran, karyawan kafe yang tadi minta tolong tiba-tiba menghampiri saya dan bilang kalau temannya sudah sembuh dan merasa baikan. Persis di titik ini saya merasa dilema, mau merespon tapi kok nanggung, kalau tidak merespon kok ya aneh. Walhasil saya yang terlanjur khusyuk muter tasbih pun memutuskan tetap melanjutkan ritual rutin yang sudah saya mulai. Dan karyawan kafe tersebut rupanya memahami apa yang sedang saya kerjakan. Baru setelah semuanya benar-benar pungkasan, saya menghampiri orang yang bersangkutan. Emang ngekos di Yogyakarta bagian mana? Di Jalan Kaliurang mas, daerah Gentan. Oh, kos-kosan baru di Sleman ya? Iya mas. Oh alah, ya sudah. Besok lagi kalau mau masuk ke tempat baru, pastikan beri salam dulu. Nggak harus pakai bahasa Arab, minimal salam itu diniatkan sebagai iktikat baik bahwa kita semua sama-sama hidup dan punya kehidupan sendiri-sendiri. Setelah ngomong gitu, saya malah heran sendiri. Kok bisa-bisanya saya menyemburkan kalimat bijak kayak gitu? Apakah mengusir jin di sebuah kafe terkenal di daerah istimewa Yogyakarta itu bikin saya jadi agak dewasa? Saya juga heran, kok ya saya bisa mengusir jin? Perlu kamu ketahui, nggak semua yang pernah nyantri pasti memiliki kemampuan ilmu primbon atau ilmu supranatural, wa ahwatuha. Bahwa saat itu saya ternyata kebetulan bisa mengusir jin, ini bukan karena saya yang sakti, tapi sebaliknya, saya kok yakin jika besar kemungkinan jinnya adalah jin magang. Soalnya sebelum merapal Al-Fatihah, saya benar-benar meniatkan hati dalam hati begini. Jin, aku sebenarnya udah sangat ngantuk dan gak tega kalau mau nelpon temen yang bisa komunikasi sama kamu. Jadi kalau benar teman saya ini sedang ketempelan dirimu, mbok ya jangan sekarang. Sesama makhluknya Gusti Allah, kita damai aja lah ya. Ntar kalau ada acara maulidan datang, kemari gak apa-apa. Biar sekalian dapat duit dari yang punya kafe. Syaratnya cuma sholawatan ke Kanjeng Nabi. Teruntuk 2 kalimat terakhir, kamu boleh percaya atau enggak. Tapi soal maulidan, perduitan dan sholawatan, sebaiknya kamu percaya saja. Beneran deh. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.